sekitar pukul 12:30. Saya agak ngantuk tuh, kaget ada suara ombak besar, suaranya ombak besar, sampai saya itu mau lari. Loh, tapi kok gak ada ombaknya, cuma suaranya tok. Ternyata benar, apa yang ada di dalam kantong itu tumpukan uang yang sangat banyak. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, sekarang kita mendatangi seorang narasumber yang bernama Pak Suryono. Pak Suryono akan bercerita tentang pengalamannya, di mana Pak Suryono pernah mencari pesugihan selama 7 tahun sampai keliling di Indonesia. Assalamualaikum Pak Suryono. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah Mas. Kegiatannya apa ini Mas sekarang ini? Ya, petani Mas. Tani ya. Ya. Itu awal ceritanya itu gimana Mas? Kok sampai segitu lamanya mencari pesugihan? Di mana aja Mas yang pernah datangin tempat-tempat itu Mas? Banyak sekali Mas. Kalau masalah pesugihan, ada yang ngasih informasi ya dari Jawa Tengah, Banyuwangi, Blitar. Pertama kali saya diajak teman ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di kota Lombok Timur, Kota Peraya. Di bawahnya Gunung Rinjani. Diajak teman ke sana, diketemukan dengan seorang dukun lah bahasa Jawanya. Kalau di Lombok itu dibilang Mbah Datuk. Ternyata nyampe sana itu bukan pesugihan seperti yang di Jawa. Di sana itu dikasih semacam gimana ya, semacam alat batu lubang. Batu itu disuruh pakai untuk nyari uang, tapi jalannya ini jalan perjudian yang di Lombok itu, jalan perjudian. Tapi ya belum berhasil lah yang di Lombok itu, belum membuahkan hasil. Kemudian pulang lagi ke Banyuwangi, ketemu lagi sama teman-teman, dikasih masukan lagi, katanya disuruh pinjam uang gaib. Itu di daerah Banyuwangi Selatan, sekitar Sumber Beras apa kalau nggak salah itu ya. Itu ada orang tua di sana yang siap menjembatani. Katanya mau ketemukan dengan penjaga Ratu Selatan. Siap ya, siap.
Suatu hari berangkat sama teman saya, ketemu sama si si dukun lah ya, dukun apa namanya kalau pembantunya gituan itu. Nah di Juru sana kunci lah ya. namanya Mbak, ya anggaplah Mbak Didik lah namanya. Saya ditanyai di sana, mau nyari yang model bagaimana? Ya katanya Mbak, pinjam uang gaib ada Mbak. Oh ya ada. Akhirnya ngobrol. Persyaratannya apa Mbak? Ya pinjam gaib itu persyaratannya ya tukar nyawa katanya. Iya udah Pak, siap Mbah, nah, gitu kan, karena sudah kepepet ya, hidup sudah susah. Nah akhirnya mbaknya bilang, "Loh, ini yang dijadikan jaminan siapa?" Ya mbaknya bilang gitu. "Loh, ya saya Mbah," saya bilang gitu. Loh, akhirnya mbaknya, "Loh, kalau kamu itu cuma sedikit Mas," bilang gitu mbaknya. "Loh, yang banyak siapa Mbak?" "Loh, kalau anaknya Mas baru banyak dapatnya." Akhirnya saya jawab, "Loh Mbah, saya ini nyari untuk anak Mbah, kok malah anak saya mau saya tumbalkan," gitu kan. "Kalau saya sedikitnya berapa Mbah?" tak gitu kan. Agak saya gertak lah mbaknya. "Ya Mas, paling ya sekitar 600-an." "600 apa Mbah?" "Ya 600 juta." "Enggak apa-apa Mbah, saya siap Mbah. Kalau nanti dapat 600 juta Mbah, tolong Mbah, ini teman saya ada yang 300 nih, kasihkan anak saya Mbah. Yang 300 kasihkan teman-teman saya nih Mbah," tak gitu kan banyak. "Terus kapan pelaksanaannya Mbah?" Terus akhirnya saya ditanyai kelahiran saya hari apa, dihitung sama mbaknya. Pada waktu itu dikasih jeda 2 hari, nunggu malam Jumat. "Nanti malam Jumat kamu kesini lagi," katanya mbaknya. "Oh siap Mbah, berarti 2 hari lagi ya Mbah." Iya. Akhirnya setelah 2 hari lagi malam Jumat, saya datang lagi ke sana di antara teman saya, ketemu sama mbaknya. "Mari Mbah, saya sudah siap ini Mbah." Pas pada hari hanya, tepat malam Jumat itu ya, saya datang lagi ke rumahnya Mbak Didik itu, diantar sama teman-teman saya. Akhirnya saya dibawa ke suatu pantai di daerah Banyuwangi Selatan. Di sana diajak ritual, khusus saya di depan, mbaknya membawa sajen lah namanya, apa itu saya nggak paham kayak gituan, bawa sajen. Nah pada waktu habis membakar sajen itu, saya ditaklek lagi sama mbaknya, disumpah lagi, maksudnya sumpahnya itu, "Ini pinjaman gaib
jatuh temponya itu cuma 41 hari. Apa kamu sudah siap? Siap, Mbah. Saya siap, Mbah. Tak gitu kan. Pesan saya, Mbah. Karena ini cuma 600 juta, Mbah. Yang 300 tolong nanti disampaikan ke anak saya, Mbah. Yang 300 tolong dibagikan sama teman-teman saya ini yang susah, tak gitu kan. Setelah itu mbahnya langsung ritual lagi karena keadaan gelap. Ya nggak lama lah, nggak sampai 5-10 menit lah, mbahnya itu sudah membawa semacam bungkusan itu, tahu ngambilnya dari mana, di laut itu. Ternyata benar apa yang disampaikan mbahnya itu benar. Mbahnya berhasil membawa uang, akhirnya terus pulang. Sampai di rumahnya mbahnya, hitung uang tersebut, benar ternyata jumlah uang yang didapat itu betul-betul 600 juta. Karena sudah kesepakatan yang 300 untuk anak saya, yang 300 saya bagikan dengan teman-teman pengantar saya yang menjembatani saya lah. Nah setelah itu saya pulang dengan hasil tersebut. Ya karena memang banyak kebutuhan, banyak utang juga, akhirnya ya dipakailah uang itu sebagian untuk kebutuhan tersebut. Setelah beberapa hari saya akan kepikiran terus itu tiap malam, kan cuma 41 hari jatuh temponya. Kalau kita hitungan bank itu jatuh temponya 41 hari. Kalau nggak bisa membayar itu apa risikonya itu? Loh, ya kan sudah jaminannya nyawa. Makanya waktu taklek itu jaminannya nyawa, masa tumbal jaminannya baju. Ya nyawanya lah. Setiap malam saya, apa benar diambil? Sampai pada hari terakhir 41 harinya saya nggak bisa tidur, kan sudah satu tempo. Gelisah lah ya. Kayak mau mati apa hidup itu ya. Nah, iya wis, ini udah pasrah karena udah niat kan. Yang penting anak saya sudah kebutuhannya tercukupi, karena saya juga hidup sendiri ya, sudah bisa dengan istri, sampai nggak bisa tidur malam itu. Entah karena capeknya, tahu-tahu bangun sudah pagi. Loh, kok masih hidup saya gitu? Kan ini sudah 41 hari. Bingung juga saya. Pagi harinya bangun masih bingung. Tiba sore-sore itu ada tamu teman saya. Malah katanya teman saya nggak ada umur itu yang dapat bagian dari saya itu. Yang ikut ritual bersamaan itu, Pak? Yang ngantar saya, Yang ngantar. yang tahu dukunya mbaknya yaitu teman saya itu. Cuma dia kan nggak berani jadi di depan. Nah ternyata pada 41 harinya, loh kok saya masih hidup? Malah teman saya nggak ada umur, Meninggal itu, Pak? ya itu
itu. Malah bapaknya masih hidup, temennya Kok saya meninggal. masih hidup? Aduh, alhamdulillah saya. Saya juga bingung bagaimana sambil nunggu lagi nih. Jangan-jangan saya malah besoknya. Ya terpaksa karena namanya teman meninggal ya saya takziah ke sana. Takziah. Tapi hati saya ini kan takut berdebar-debar. Tuh, masa ini salah orang, salah ngambil. Tapi saya masih was-was ini. Wah, iya, jangan-jangan saya malah besoknya gitu. Akhirnya dengan uang 300 juta itu ya saya bisa bernapas lega lah, hidup normal, bisa bayar utang, anak saya juga sekolah. Akhirnya saya nyewa lahan sawah, saya tanam cabai karena untungnya sangat menggiurkan. Saya diajak teman tanam cabai, saya sangat tertarik, nyewalah saya tanam cabai. Setelah tanam cabai, panen, ternyata rugi karena harganya murah. Rugi serugi-ruginya, nggak tersisa uang saya akhirnya, malah punya utang lagi gara-gara tanam cabai. Akhirnya bingung lagi, bingung. Akhirnya saya punya inisiatif ke rumahnya Mbak Didik lagi, yang jembatani saya pinjam uang di selatan itu. Akhirnya saya ke sana, ke rumahnya Mbak Didik. Assalamualaikum Mbah. Belum dibuka masih pintunya. Assalamualaikum Mbah. Apa nggak ada orangnya? Assalamualaikum Mbah. Tak tunggu akhirnya lama, dibuka. Assalamualaikum Mbah. Nggak jawab banyak. Saya kesini mau silaturahmi Mbah. Apa ternyata rupanya Mbak Didik, saya malah diusir, suruh pergi. Ngapain kamu kesini lagi katanya? Ya ada perlunya Mbah. Kamu nggak usah kesini lagi katanya Mbaknya. Kalau kamu mau cari guru lain lagi, Mbaknya bilang gitu. Tuh, ada apa banyak? Saya datang baik-baik kok sambutannya seperti itu. Salah saya juga apa? Apa kejadian temannya Mas yang meninggal itu ya? Ya itu kan saya tidak tahu. Kan sejatinya Mas yang untuk jaminan, Ya ternyata temennya yang meninggal. Apa itu ritualnya, ya? ritualnya perjanjiannya kan saya yang di depan, saya yang cari jaminan. Loh, kok yang diambil teman saya juga kan nggak tahu saya. Kalau mbaknya marah sama saya, apa yang 300 juta itu mbaknya nggak dapat dari teman-teman? Apa kirain dapat juga ya? Ya saya nggak mau tanya masalah itu, urusannya teman-teman sama mbaknya kan saya sudah bilang dulu yang 300 bagiin teman-teman saya Mbak. Saya nggak mau ngurus yang gitu-gituan sudah. Kalau sudah kasihkan ya udah.
mau diapakan. Loh, ternyata yang meninggal teman saya. Apa mbahnya marah gara-gara itu? Kan bukan salah saya. Ya akhirnya karena mbahnya marah, ya dengan terpaksa saya pulang. Sampai rumah bingung, kesana kemari lagi karena punya utang lagi udah habis tanam cabai tadi ya, gara-gara tanam cabai ingin dapat untung, malah buntung. malah harganya murah. Ya panennya cabainya panen tapi harganya murah, malah rugi, malah punya hutang lagi. Akhirnya pada suatu hari ada teman saya datang memberikan informasi kepada saya, karena saya sudah cerita saya kembali didik udah nggak diterima lagi, nggak tahu kenapa. Nah, teman saya ini punya saudara di Blitar. Teman saya ini orang Jajak, punya saudara di Blitar. Di sana juga ada ritual ya pinjam gaib lah. Itu jenis apa? Ya kalau katanya di sana itu sistemnya pakai umur. Kalau kamu umurnya umpamanya 45, sekarang sudah 44, berarti kalau saya ambil 1 tahun, berarti saya tinggal hidup 1 tahun lagi, nanti 45 tahun saya diambil. Ya saya siap ke teman saya, udah yuk siap saya, masuk mau 1 tahun mau 3 bulan, mari siap, yang penting nyata kayak yang kemarin, nah, gitu kan. Karena teman saya itu sudah tahu saya pernah berhasil, akhirnya saya disiapin mobil teman-teman saya, diantar dia yang bawa mobilnya. Pokoknya saya tinggal berangkat, segala kebutuhan saya di perjalanan dia nangkup, termasuk mobilnya. Akhirnya Berangkat itu orang berapa? ya saya sama teman saya, terus yang satunya ini saudaranya yang Blitar, jadi orang 2, bertiga dengan saya berangkat ke Blitar. Malam-malam nih berangkatnya, sampai sana kalau nggak salah pagi lah, pagi nyata-nyata di Blitar, bukan pagi, masih malam, belum pagi lah nyampe Blitar tuh, langsung ke rumahnya saudara teman saya itu. Nah, saudara teman saya itu yang tahu kuncinya. Masih diantar lagi ya? Iya, kuncinya itu yang tahu saudaranya teman saya itu. Setelah di sana malam-malam nyampe istirahat, baru pagi-paginya diantar ke rumahnya kuncinya. Nggak langsung ke rumahnya mbahnya, ini masih ada jalannya lagi. Itu namanya orang 4 berarti ya? Nah iya, namanya kalau nggak salah Mas Joko tuh. Akhirnya diantar lah sama si kuncinya ini, berangkat ke rumahnya mbahnya itu. Rumahnya di mana, dekat hutan apa. Setelah nyampe sana, kuncinya menghadap ke mbahnya, karena sudah saya ceritakan permasalahannya, saya gini. Akhirnya saya ditemui sama mbahnya. Ditanyai siapa, gimana, umurnya berapa. Terus mbahnya bilang, kamu mau minta yang berapa tahun, katanya mbahnya.
Katanya ada yang 1 tahun bah, tak gitu kan. Oh iya ada itu. Dapat berapa bah? Ya kalau 1 tahun itu paling 3 miliar, bilangnya gitu mbaknya. Apa ada lagi mbak selain 1 tahun? Ya ada, semakin panjang tahunnya semakin sedikit dapatnya, katanya mbaknya. Ya udah mbak, saya siap yang 1 tahun dah mbak, dapat 3 miliar gitu. Saya lihat mbaknya baca mantra apa umi kayak yang namanya dukun ya. Akhirnya mbaknya, benar kamu ini berani 1 tahun. Loh ya benar mbak, saya jauh-jauh dari Banyuwangi ke sini kan sudah niat mbak. Yang 1 tahun itu sisa umur apa gimana itu? Ya jangka waktunya, kalau umur saya itu 44, kan saya ngambil 1 tahun, berarti cuma 1 tahun lagi sisa umur saya yang tersisa. Itu loh maksudnya. Tapi mbaknya ini kayak tidak percaya sama saya, meragukan. Gak tahu gimana mbaknya. Wah, umi lagi kayak baca mantra. Wah, ini yang 1 tahun sekarang masih belum mulai, bilangnya mbaknya gitu. Belum mulai gimana mbah? Ya iya, ini yang 1 tahun untuk bulan-bulan ini belum ada, bilangnya mbaknya. Terus yang ada apa mbah? Wah ini ada tapi cuma nggak sampai 3 bulan, katanya mbaknya. Maksudnya mbak? Ya usianya nggak sampai 3 bulan, jangka waktunya nggak sampai 3 bulan, harus kembalikan. Loh yang 1 tahun mbak? Ya untuk bulan-bulan ini, yang 1 tahun belum ada. Tapi kalau nunggu 2-3 bulan lagi, ada lagi yang 1 tahun itu. Wah ya kelamaan, wah tak gitu kan. Udah sekarang yang kurang 3 bulan aja mbak. Bener kamu ini berani, katanya mbak. Loh, ya udah saya niati mbak. Terus kalau 3 bulan dapat berapa mbak? Tak gitu kan mbaknya. Ya kalau umur pendek itu agak banyak dapatnya, katanya. Berapa mbak? Ya sekitar 6 eman lah. 6 miliar mbak. Iya udah mbak, nggak apa-apa mbak, saya siap mbak. Benar kamu ini siap? Loh benar, ini saya datang jauh-jauh ke sini mbak, saya siap mbak. Jangankan 3 bulan mbak, 1 minggu saya siap mbak, tak gitu kan banyak. Wah melotot banyak. Wah kamu nih. Akhirnya karena saya sudah niat, sudah siap, meyakinkan mbahnya, tinggal ngatur waktu. Ya kebetulan karena teman saya yang ngantar itu sudah menyanggupi kebutuhan saya, sajen-sajennya segala macamnya, tetek bengek lah, mau dupa, mau menyan, mau ingkung, mau kambingnya, teman saya ngurusi dah. Saya nggak mau pusing masalah itu, yang penting saya siap pada waktu hari hanya. Urusan yang gitu-gitu teman saya ngurusi udah. Kemudian besoknya lah, besok malamnya itu sudah siap semua, sudah dipasrahkan kembalinya semua persyaratannya sama teman saya. Malam-malamnya diajak sama mbaknya,
diajak ke pinggir pantai lagi nih, pantai apa Seto Gondomahit apa namanya itu, di Blitar itu. Di situ di tepi pantai, tapi teman saya nggak boleh ikut ini yang dua, cuma berdua tok sama mbaknya. Di situ ritual banyak bakar segala macam menyan apa dupa, baunya ndak karuan. Saya suruh semacam bersemedi, bersih silo lah, duduk silo, banyak yang baca mantra-mantra di tepi laut itu. Lama sampai saya juga ngantuk-ngantuk itu, mulai jam setengah 10 setatnya duduk itu. Jam 12 tuh kok saya masih suruh duduk, mbaknya masih baca mantra terus itu. Sampai saya ngantuk, sempat tertidur juga saya sambil duduk itu. Ya udah, saya ini manut makmum mbaknya, terserah mbaknya, yang penting saya siap di sini. Mau diapakan aja sama mbaknya, saya pasrah udah. Sekitar pukul 12:30 saya agak ngantuk tuh, kaget ada suara ombak besar, suaranya ombak besar, sampai saya itu mau lari. Loh, tapi kok gak ada ombaknya, cuma suaranya tok. Setelah itu ada semacam kilatan cahaya itu di laut itu, kayak kilatan sore hari gelap, terus kayak ada kayak petir gitu loh, wah terang itu. Saya suka kaget itu. Akhirnya mbaknya berdiri di tepi laut itu sambil narik apa ya, kantong kantong hitam, kantong hitam besar, kantongnya ditarik, manggil saya, sini Suryono, bantu mbaknya. Saya suruh bantu narik kantongnya itu, ditarik berdua, tarik ke belakang. Ya belum berpikir apa-apa di dalamnya apa, yang penting kantong besar tuh isi berat. Terus pesanin sama mbaknya, setelah dapat ini nanti kamu biar jemput teman saya, teman kamu, langsung bawa pulang, tidak boleh menggok-menggok, tidak boleh mampir-mampir, katanya mbak ya. Begitu naik mobil langsung pulang, nggak boleh kemana-mana, katanya mbak ya. Oh iya mbak. Akhirnya setelah berjalan karena teman saya kan tidak ikut dia di lokasi situ. Akhirnya setelah nyampe di jalan, saya hubungi teman saya, suruh nyemput, masukkan kantong hitam itu ke mobil. Wes nggak berani lah lihat, udah pesanin banyak, tidak boleh nengok belakang, wes nggak boleh mampir. Begitu masuk mobil langsung pulang. Akhirnya pulang jam 1-an lah itu, berangkat dari Blitar ke Banyuwangi. Akhirnya pulang sampai Banyuwangi pagi lah. Pagi langsung saya masukkan ke rumah kantong itu, dibantu teman dua saya tadi. Ternyata benar,
apa yang ada di dalam kantong itu tumpukan uang yang sangat banyak. Ya nggak tahu jumlahnya berapa. Akhirnya saya hitung, karena ini uang jaminannya saya, yang hitung itu harus saya. Sebelum kepegang tangan saya, orang lain tidak boleh pegang uang itu. Itu aturannya. Akhirnya saya hitung, wah namanya uang banyak ya, bingung hitung, udah dapat 1 miliar kok masih banyak. Menghitung lagi, sampai hampir sore hitung uang, karena sendirian ngitungnya ya manual, nggak pakai alat nebang. Tahu teman saya di luar tuh sampai ngantuk, pulang saya nggak tahu, yang penting saya ngitung. Nggak ada capeknya ngitung uang. Seharian penuh ngitung uang tuh nggak ada capeknya. Setelah saya hitung semua, ternyata benar jumlah uang yang ada dalam kantong itu 6 miliar. Ya karena saya ini dibiaya teman saya sudah sepakat sama teman saya, kalau berhasil tak kasihlah teman saya itu 1 miliaran. Akhirnya sore harinya ya teman saya masih di ruang tamu nungguin masih nunggu teman saya, takut tidak dibagi kan gitu. Akhirnya tak pasrahkan, saya masukkan kantong kresek besar 1 miliar untuk teman yang satu, 2 miliar teman dua saya itu tak kasih 1 miliar. Masalah saudaranya terserah, urusan mereka sudah, saudaranya di Blitar itu. Setelah itu teman saya pulang, alhamdulillah saya sudah dapat rezeki lagi, sudah long rasanya. Habis nanam cabai udah pasti beres. Akhirnya saya hidup normal, saya bayar utang-utang saya, malah saya bisa beli tanah, tidak usah nyewa lagi, beli sawah, ya beli kendaraan lah, nggak nyolok-nyolok sekali ke tetangga. Hidup normal sudah saya. Sehari 2 hari saya jalani, karena sudah mendapatkan rezeki yang banyak. Ya ada ini inisiatif insaf dalam diri saya ini, bertobat, mengingat usia saya sudah pendek, nggak sampai 3 bulan. Nah, di sisa usia saya itu, dengan fasilitas yang saya punya, ya saya bertobat lah, sering berpikir. Tapi saya juga senang-senang untuk menikmati hidup yang cuma kurang 3 bulan itu. Hari demi hari berjalan, sampai pada hari hanya yang kurang 3 bulan itu, kembali saya gelisah. Hidup sudah enak, kok malah mau dipanggil. Begitu terus dalam pikiran saya. Ya kan sudah enak hidup, sudah punya uang, punya mobil, punya tanah, tinggal menikmati hidup, kok malah mau diambil. Ya disitulah timbul kegelisahan. Kira-kira kurang 3 hari itu saya sudah nggak bisa tidur, pikir terus setiap malam, mudah-mudahan ditambah umur saya. Itu baru saya berdoa minta tambah umur. Padahal tadinya saya 7 hari pun siap, tapi ternyata setelah menikmati
kehidupan yang serba ada itu timbul timbul apa ya, mengingkari yang tadinya mau. Wah, yang namanya manusia ya, saya berdoa minta tambahan kalau bisa. Kurang 3 hari itu saya sudah berdoa minta tambahan umur supaya dikasih kesempatan hidup, ya menikmati hidup lah sambil bertobat. Kurang 2 hari tambah lagi saya nggak bisa tidur, pikir setiap malam. Astagfirullah, nanti pokoknya pikir rasa sebisa-bisa saya, bisanya istighfar ya istighfar, sampai pada hari terakhir 3 hari 2 hari, hari terakhirnya pas hari hanya, semakin saya gelisah nggak bisa tidur, bahkan makan pun sudah nggak selera, nggak tidur semalaman. Habis sholat isya seperti tidur terus, udah nggak tidur, nggak tahu, nggak ada capeknya udah. Biasanya habis sholat langsung lari, ini duduk bersila, berpikir istighfar, nggak ada terasa capek, saking takutnya nggak bisa tidur. Doa, nggak terasa sampai jam 12 malam berdoa terus, masih hidup, masih bisa berpikir kan, masih hidup berpikir loh. Sampai jam 3 saya masih berpikir terus, saya pikir nggak terasa lagi, sampai dengar suara subuh, sholat subuh. Habis sholat subuh berpikir lagi sampai pagi, masih hidup sampai pagi. Terus saya berpikir, nggak ada capeknya, sampai siang sudah nggak mikir apa-apa sudah. Ya nggak ada lapar, nggak ada rasa haus, sampai hampir tengah hari lah, sudah kecapean mungkin, udah kecapean. Entah kenapa saya kok sampai terlelap tidur saking capeknya. Tahu-tahu saya dengar suara adzan. Kaget saya, ada dengar suara adzan. Wah, dikirain saya dalam kuburan. Ada suara adzan, nggak taunya sudah adzan duhur. Sampai duhur saya masih hidup. Alhamdulillah. Jangan-jangan saya seperti dulu lagi, nggak jadi diambil. Alhamdulillah. Akhirnya saya mandi, terus makan lagi ke normal, agak tenang saya juga. Sampai malam lagi, saya masih hidup lagi. Sampai besoknya lagi, saya masih diberi panjang umur. Saya berpikir, wah, doa saya dikabulkan. Bener, doa saya dikabulkan. Nyatanya saya masih hidup. Alhamdulillah, saya semakin tenang hidup, semakin saya menikmati hidup, semakin baik sama, ya sering amal lah. Kalau dulu jarang amal, sekarang wis seneng amal. Pokoknya berbuat baik terus lah intinya, intinya. Sampai sebulan, saya masih hidup 2 bulan. Tuh, berarti bener ini. Doa saya betul-betul dikabulkan sama Allah. Saya masih diberi panjang umur lagi. Kira-kira dapat 3 bulan setengah, saya ada kabar teman saya meninggal. Teman saya yang ngantar saya ke Blitar itu meninggal. Beritanya itu sore hari lah, sekitar jam 4. Akhirnya saya takziah ke teman saya. Teman saya yang saya kasih uang 1 miliar itu meninggal. Habis takziah saya pulang, sempat saya tahlil di sana, ikut tahlil. Habis tahlil saya pulang, habis tahlil saya lihat TV sekitar jam 9 malam. Saya dapat kabar lagi, teman saya yang satu lagi itu meninggal juga.
yang ikut ngantar ke Blitar. Teman yang saya kasih uang juga 1 miliar. Saya juga terkejut. Duh, kok malah teman saya meninggal? Saya bingung, saya sedih. Tapi saya juga senang karena saya masih hidup. Berarti kan, apa karena doa saya dikabulkan? Saya minta Sekarang masih hidup ya. sampai sekarang masih hidup. Alhamdulillah bisa menikmati hidup. Alhamdulillah. Tidak ada yang bisa saya sampaikan lagi. Ya, terima kasih Mas atas Oke. waktunya mau berkenan mau bercerita tentang pengalamannya. Kami Oke. dari tim ekspedisi Kang Odeng mau pamit undur diri. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.